Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, hari ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan berdoa dipimpin oleh kota kelas. Fuad. Atau ada yang lain pimpin dulu. Saya saja, Pak. Suhat lagi buang air. Silakan Mariani. Teman-teman, memulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Sudah, terima kasih Mariani. Sama-sama. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bapak. Semua hadir, Sudah Pak. hadir semua ya. Oke, terima kasih. Iya. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Jadi, sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru ingin kita menyanyikan lagu bersama, lagu Indonesia Raya. Untuk membangkitkan nilai-nilai nasionalisme yang ada. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Belum muncul, Pak. Nah, baru. Oke, mari kita menyanyi dulu. Oke. Indonesia, tanah Airku, tanah tumpah padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu dipandu ibuku. Indonesia, Kebangsaan bangsa dan tanah air. marilah bersama Indonesia bersatu. hiduplah Tanah, hiduplah negeri rakyat bangsa jiwanya bangsa dan Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang Indonesia sama-sama, Pak. Raya. negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Luar biasa, semangat ya, semangat hari ini. Semangat, Pak. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, apa yang Anda lihat dari gambar tersebut? Enak yang itu, Pak. Ya, Enak itu, Pak. apanya yang enak? Itu yang di mangkok, Pak. Ibu Mariani bisa memberikan penjelasan apa yang Ibu lihat di gambar tersebut? Ya, Pak, ini ada gambar mie. Aduh, enak sekali, Pak. Jadi lapar. Ada ini penari ya, Pak? Penari sama anak-anak sekolah memainkan angklung, Pak. Luar biasa. Jadi gambar ini akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anakku sekalian sudah mampu melihat dan menelaah apa yang terlihat di dalam layar tersebut.
Oke, minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Pengertian Lalu kita teks belajar apa? Teks prosedur. prosedur, Pak. Oh, teks prosedur ya. Contohnya. Oke. Ada yang masih ingat tentang pengertian teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah, Pak. Baik, luar biasa ini. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan kompetensi dasar menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Nah, di bawah ini yang akan kita capai hari ini yaitu menulis teks prosedur dengan perhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah kebahasaan. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar itu kita harus pahami dulu apa manfaatnya kita belajar materi tersebut. Jadi manfaat kita belajar teks prosedur itu membantu kita untuk memahami cara melakukan sesuatu secara tepat. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan bisa membantu pemahaman seseorang mengenai langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar agar tujuan tercapai. Oke. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan teks prosedur oleh Yeni. Kemudian tujuan, ini minggu yang lalu kita sudah belajar ini ya. Nah, tadi dibahas tentang struktur, minggu yang lalu kita sudah belajar ini. Jadi strukturnya itu ada struktur cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Dan strukturnya ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, maupun penutup. Kemudian ketika di cara melakukan, ada tujuan, tapi tidak ada alat dan bahan. Hanya ada langkah-langkah dan penutup. Jadi ini hanya mengulas kembali materi yang kemarin kita sudah pelajari. Ini mengingatkan kembali ya. Karena sebelumnya kita sudah belajar. Nah, hari ini kita lebih kepada ini, materi ini. Karena nanti kita akan menulis teks prosedur, berarti kita harus memahami dulu bagaimana sih contoh teks prosedur itu ketika kita sudah mengikut sertakan unsur-unsurnya di dalam, termasuk struktur dan kaidah kebahasannya. Nah, ini tadi cara membuat. Ini ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Jadi untuk anak-anak sekalian ketika membuat teks prosedur nantinya harus ada tujuannya ya. Yang pertama itu di atas harus ada judul. Harus ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkah, kemudian penutup. Ya, dipahami ya? Ya. Anak sekalian dipahami ya? Ya, Pak. Jangan sampai salah menulis. Ya, jadi cara membuat itu ada judul, ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, kemudian penutup. Ketika cara menggunakan dan memainkan, langkah-langkahnya, alat dan bahannya tidak ada. Itu hanya pembedanya saja ya. Di situ saja letak pembedanya. Nah, Pak Guru memberikan contoh lagi satu untuk cara menggunakan supaya nanti ketika punya teman kebagian dapat cara menggunakan bisa mengetahui bahwa ternyata contohnya seperti ini. Ini ya contohnya, silakan dibaca cara menyalakan komputer. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan ini ada juga minggu yang lalu kita sudah bahas, Pak Guru lewati saja. Nah, sekarang karena hari ini kita ingin menulis, berarti kita harus tahu cara menulis teks prosedur. Nah, tidak beda jauh seperti yang Pak Guru tadi paparkan. Ini ada judul dapat berupa benda atau sesuatu. Kemudian tujuan penulisan dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dapat berupa paragraf pengantar atau menyatakan tujuan tulisan. Bahan atau alat, saya pikir anak-anak sekalian sudah paham juga yang mana alat, yang mana bahan, kemudian langkah-langkah atau tahapan. Jadi dalam langkah-langkah itu ada ditunjukkan dengan penomoran. Nanti pada saat menulis tes prosedur harus ada nomornya jelas ya, bahwa ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan itu biasanya sifatnya tidak wajib, tapi boleh juga ada. Dan lebih bagusnya ada. Teks prosedur dapat juga
ditutup dengan ucapan selamat atau motivasi orang untuk melakukan. Nah, seperti ini. Selamat mencoba atau selamat menikmati untuk ketika membuat makanan. Gitu ya. Nah, Pak Guru akan berikan satu contoh lagi video teks prosedur supaya nanti ketika sudah melihat tayangan di atas, kalian mampu menentukan proyek yang kalian lakukan. Jadi ada cara membuatnya, cara melakukan, dan cara memainkan. Jadi kita lihat dulu salah satu contoh supaya mempermantap kita untuk membuat teks prosedur. Diperhatikan baik-baik ya, jangan ada yang tidur tuh. Pria apa nuntut? Bapak saya lapar. Nah, Fuad diperhatikan. Fuad itu, kenapa itu? Kenapa tidur? Pak Guru, mau nanya Pak Guru. Iya, Ini ada suaranya nggak sih videonya? ada kok. Tidak ada suaranya, Bapak. Aduh, bagaimana ini? Ada kesalahan Bumbu teknis kacangnya sepertinya. kayaknya bumbu kacangnya enak ya Pak kayaknya Pak. Iya, jadi lapar kita Pak. Ya mau Pak. Es jeruk lagi Bu. Ditambah es jeruk. Aduh Bapak. Boleh ke kantin nggak Pak? Oke, jadi itu tadi salah satu contoh tes deskripsi untuk mempermantap pengerjaan kita nantinya dalam menulis. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Saya mau tanya Pak. Iya, bagaimana? Jadi kita bikin video kayak tadi Pak? Tidak. Untuk awal kita menulis saja dulu. Nanti setelah itu ketika ada waktu luang kita akan buat videonya seperti tadi. Untuk hari ini kita hanya akan menulis. Dipahami?
Oke, Pak. Oke, dipahami ya. Baik. Jadi hari ini kita sepakat menentukan proyek yang akan kita lakukan, yaitu cara membuat sesuatu nantinya, cara melakukan, dan cara memainkan. Itu ya. Nah, baik. Saya akan bagi kelompok. Ini ada kelompok 1, Ria, Yeni, dan Olvi. Kemudian kelompok 2, Evi, Nia, Mariani. Kelompok 3 ada Fuad, Trisna, Kristina, dan Ita. Nah, tadi proyeknya sudah dipilih tuh. Cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara memainkan sesuatu. Nah, sekarang kita menulis. Ya, berdasarkan LKPD yang ada. Bisa dilihat, anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nanti tinggal dituliskan. Ingat itu kelompoknya kerja apa, jangan sampai kerja yang lain. Oke, ini lihat KPD-nya. Fuad dibagikan ya LKPD-nya ke teman-temannya. Ini Fuad buang air kecil atau buang air paling besar ini? Kenapa lama sekali tidak muncul-muncul? Yang nggak ada, Pak. Aduh. Oke, diwakili saja, diganti. Evi, dibagi ya teman-temannya. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, waktu pengerjaannya itu saya berikan waktu 40 menit. Ya. Nah, sekarang saya akan pantau siapa saja ini yang aktif, mana yang tidak. Nah, itu Evi tidak serius itu. Dikoordinir teman-temannya itu. Nah, ini ada apa lagi nih ini? Kenapa ganggu-ganggu temannya? Oke, dikerja ya. Jadi Pak Guru sudah bagikan Iya, LKPD, Pak. jadi silakan dikerja baik-baik. Saya berikan waktu 40 menit. Dari sekarang. Oke, saya rasa waktunya sudah habis. Sekarang kalian akan mengirim tugas kalian ke link berikut. Ke link Padlet yang sudah disediakan. Jadi silakan dikirim. Tadi Pak Guru sudah bagikan di room chat awal sebelum masuk tadi. Sudah? Sudah ya? Belum, Pak. Sudah semuanya? Oke, ketika sudah dikirim, sembari temannya mempresentasikan, kemudian yang lain silakan masuk link tersebut, kemudian mengomentari yang sudah ada, yang sudah mengirim teman-temannya di situ. Baik, kelompok berapa yang ingin presentasi lebih awal? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Silakan Olvi. Iya. Kami cara membuat mie instan goreng, Bapak Guru. Yang pertama ada tujuan. Mie instan merupakan mie yang sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Bisa dipersiapkan untuk dikonsumsi hanya dengan menambahkan air panas dan bumbu yang sudah ada di dalam bungkusnya. Kemudian alat dan bahan membuat mie instan goreng. Yang pertama ada kompor, ada panci atau wajan, air bersih, sendok, garpu, piring atau mangkuk, mie instan goreng, dan gunting. Langkah-langkah membuat mie instan: masukkan air ke dalam panci atau wajan, nyalakan api dan letakkan panci ke atas kompor. Tunggu air hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam panci atau wajan, masukkan bumbu ke dalam piring atau mangkuk, aduk mie hingga matang. Jika mie sudah matang, lalu matikan kompor. Buang air hasil rebusan tadi dan letakkan mie ke mangkuk atau piring yang telah dimasukkan bumbu tadi. Aduk mie tersebut hingga merata. Penutupnya, mie telah siap dinikmati. Selamat makan siang. Baik, dari kelompok luar kami, Bapak biasa. Guru. Kelompok dari Olvianti Kapele. Berikan dulu apresiasi yang meriah. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjut ke kelompok 2 menampilkan kelompok 2 dan 3, silakan memberikan komentar dulu terkait dengan presentasi penampilan dari Olvi tadi. Ayo, Udah. Evi.
Udah Pak, di Ya, silakan. padletnya. Silakan Evi, berikan komentar terkait dengan penampilan Olvianti tadi. Bagus Pak, Bagus, strukturnya lengkap. luar biasa. Kelompok 3, Mariani, bagaimana penampilan Olvi? Mariani satu kelompok dengan saya Bapak. Oh iya ya. Nah, kelompok 3 siapa tadi? Lupa, Pak. Kelompok 3 tadi siapa? Aduh, Ita kalau begitu. Oh, Yeni, silakan. Satu, Pak. Aduh, ini kelompok 3 mana suaranya? Kenapa? Diam-diam saja. Oh, Ita ada, silakan Ita. Oke, Pak. Bagaimana penampilannya, Olvi? Bagus, Pak. Sudah sesuai lengkap dengan strukturnya, Pak. Baik, luar biasa. Jadi Olvianti Kapele beserta temannya, silahkan linknya tadi dikirim di tugasnya tadi, langsung dikirim di link ini ya. Nanti teman-teman masuk akan memberikan komentar juga di situ. Oke? Iya. Selanjutnya kelompok 2. Iya, Kelompoknya siapa? Olvi. Iya Pak, Olvi kan kelompok 1 Pak. Oh, kelompoknya Evi, Pak. Puspitasari ya. Evi Nia sama Mariani, Pak. Silakan Novi dipresentasikan lembar kerjanya. Baik Pak, tadi kita dapat cara menggunakan. Kita memilih cara menggunakan setrika listrik. Tujuannya adalah setrika listrik, alat yang bisa digunakan untuk merapikan pakaian. Langkah-langkahnya untuk menggunakan setrika listrik adalah: 1. Siapkan tempat untuk menyetrika. 2. Periksa setrika apakah dalam kondisi baik atau tidak. 3. Masukkan kabel setrika ke stop kontak. 4. Bila lampu indikator menyala, maka setrika sudah menyala. 5. Siapkan pakaian yang akan disetrika. 6. Aturlah suhu setrika sesuai dengan jenis pakaian yang akan disetrika. 7. Diamkan beberapa saat hingga setrika panas dan siap untuk digunakan. 8. Setelah setrika panas, mulailah menyetrika pakaian bagian depan. 9. Jangan lupa semprotkan pewangi juga ya. 10. Selanjutnya setrika bagian belakang. 11. Lipat pakaian yang sudah disetrika. Penutupnya, selain membuat baju terlihat rapi, menyetrika juga bisa membunuh bakteri. Selamat menyetrika. Luar biasa kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya mengomentari. Saya pikir sudah selesai. Sudah bisa mengomentari semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Padlet. Nanti yang tidak dapat kesempatan untuk mengomentari, komentari Padlet ya. Nah, ternyata semuanya sudah mengirim tuh. Nah, tinggal diberikan komentar. Jadi silakan masuk dengan link yang tadi Pak Guru sediakan. Ini belum ada komentar ini, tadi baru komentar pada waktu penampilan. Nah, berikan juga komentar di sini. Nah, Pak Guru kasih nilai 100 tuh. Luar biasa, karena sudah memenuhi kriteria. Jadi ini bersikap adil. Itu 100 semua, luar biasa. Sudah memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Waktu selesai. Baik, anak-anak sekalian, setelah memberikan komentar di laman Padlet, terakhir, anak-anakku sekalian, silahkan mengisi refleksi yang sudah ada. Nah, silahkan dibagikan. Tinggal dicentang saja ya. Itu ada pertanyaannya, kemudian tinggal dicentang saja. Silakan, Ria dibagikan kepada temannya. Oke, sudah selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada dari anak-anakku sekalian yang ingin memberikan
tanggapan terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ria atau Risna? Oh, tidak ada ya. Sepertinya lapar. Saya Bapak, boleh? Oh, silakan. Ini ya, berikan kesimpulan dari sebelum kita pertemuan hari keluar. ini ada beberapa poin dari teks prosedur, yaitu yang harus ada pada teks prosedur itu ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, Pak. Oke, terima kasih Nia. Baiklah. Sama-sama. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dalam menulis teks prosedur harus dilengkapi dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang di dalamnya. Baik, hari ini Pak Guru cukupkan pertemuan kita untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan memeragakan kembali tulisan yang kalian sudah buat. Nah, tinggal diperagakan. Oke, saya pikir itu saja. Silakan Mariani dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Baik, Pak. Teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di siang ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, sudah Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita yel-yel dulu bagi yang lapar. Oke, bisa yel-yel? Iya, Pak. Jadi tepuk sate ya. Jadi kita bilang tepuk sate. Kipas-kipas. Salah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk sate. Kipas-kipas. Kipas-kipas. Makan enak. Kipas-kipas. Nyam. Nah, sekarang bayangkan saja kalau sementara makan sate. Itu saja ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.